manusia merasakan keingkaran mereka. Dia beri kata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah. Para sahabat itu dekat tinggal dia menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Terus di awasnya, ya Tuhan kami telah beriman kepada kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Enggak. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pakai bahasa Indonesia saja karena ini sudah lintas daerah juga ya. Ada dari Jawa Timur, dari Pasuruan, ada dari Jambi, ada dari Bali, ada juga dari Bandung. Belum yang lainnya ya. Jadi saya menyesuaikan bahasanya, yaitu bahasa umum saya pergunakan. Tolong dibacakan, hari ini adalah hari Senin, perbanyak membacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Amalan Imam Ghazali 1000 kali. Sambil diam, sambil bekerja, sambil apa saja. Silahkan diisi hati kita, dipagar isi kata dengan ucapan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Kita mulai di pagi hari ini. Saya izin agar 10.50 dikosongkan. Selama saya kultum jangan ada yang masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, seluruh warga masyarakat, sahabat saya, sohib saya dimanapun berada yang mendengarkan kultum ini melalui frekuensi 141.640 MHz bersama sahabat kultum insani, juga Charlie Hotel 024 bersama Dada dan Dakwah di pagi hari ini. Adapun tema di pagi hari ini, Islam memelihara harta. Karena urusan harta itu penting. Sebab dia menjadi jiwa dan perhiasan hidup. Wa mal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Jikalau ada orang hidup di dunia tidak butuh harta, itu adalah bohong. Lagi jamaah yang saya hormati, sering keliru orang memahamkan bukan di pihak lain saja tetapi juga di kalangan kaum muslimin sendiri. Begitu jamaah. Maka untuk menjelaskan soal ini di pagi hari ini perlu ya saya semua rekan yang mendengarkan, mudah-mudahan kita diberikan beberapa kebahagiaan tentang ini. Jadi tiap-tiap bagian akan saya perluaskan, akan saya perbicarakan secara sistematik saja biar dipahami. Sehingga jamaah yang saya hormati termakan betul di hati dan pikiran kita semua. Yang hendak saya uraikan di pagi hari ini ialah ada 6 bagian tentang bagaimana Islam memelihara harta. Ingat, yang pertama jamaah yang saya hormati, kedudukan harta. Saya garis bawahi, nanti saya uraikan. Yang kedua, manusia terhadap harta. Yang ketiga, penghidupan dunia. Yang keempat, perumpamaan penghidupan dunia ditinjau dari segi hikmah dan filsafatnya. Yang kelima, Islam terhadap penghidupan dunia. Yang keenam, cara Islam memelihara harta. Nah, itu saya sampaikan secara sistematik. Yang pertama, kedudukan harta dulu. Nah, jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini harta adalah perhiasan hidup bagi manusia di dunia ini. Begitu. Dan ini memang demikianlah asal mula dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Jadi tiap-tiap manusia suka kepada perhiasan dan suka berhias, ya. Maka karena itu mereka suka kepada harta. Nah, sekedar kekuatan yang ada pada manusia, maka sekedar itu pula
dikorbankannya kekuatannya untuk mendapatkan harta. Lamun ceuk kasarama dugu lupet nyawa sampean damel mastaka, mastaka damel sampean kanggo urang ngabelaan harta. Jalannya pun bermacam-macam jamaah yang ditempuh orang untuk menghasilkannya. Ada yang dagang, ada jadi pegawai negeri, ada yang kuli, ada macul. Jadi identik. Ya, ada yang hanya duduk menghadapi meja tulis. Begitu. Yang di atasnya dipenuhi dengan kertas dan kitab-kitab. Begitu jamaah. Ada pula yang dengan masuk kampung keluar kampung mencari harta. Ada yang berjalan mengelilingi dunia. Ada yang masuk ke dalam hutan belukar. Ada yang naik mobil bus izin padoper terus ngamen didinya, terus ngasongkeun amplop. Wah, kalau saya tek-tek banyak. Terjun ke dalam laut, terbang di udara, begitu jamaah, menembak gunung, menggali parit dan lain-lain. Jamaah yang soroti, yang dilaksanakan, yang tidak dapat saya sebutkan semuanya di sini. Jadi identik mencari harta, tidak dilarang, boleh-boleh saja. Begitu jamaah, ya. Nah, jamaah yang saya hormati di pagi hari ini sebutkan semuanya di sini. Jadi ada yang dengan jalan halal, sikut sana sikut sini, yang penting harta. Diridhoi oleh Allah, disukai oleh manusia ada. Yang penting beteng bucitrek imah pageh, anu penting aksana harta. Ada yang dengan jalan haram, yang dikutuk oleh Tuhannya dan dibenci oleh manusia, tujuannya semua ialah mencari harta atau uang. Jadi macam-macam mencari harta, ada yang halal, ada yang haram. Yang penting bisa tercapai hayangna. Apalagi sekarang jamaah yang saya hormati orang, alhamdulillah tiap gang, tiap perapatan sudah memasang lagu apa? Itu dengan Bluetooth lagu-lagu. Tetapi dia tetap karena dia dibina oleh Disduk, bukan dinas sosial dinsos, kan ada yayasannya dan ada ininya, dia teratur, sopan santun, dia meminta uang, walaupun memang fisik seperti itu, dia tidak kasar, diberi ya terima, walaupun 50, walaupun 100 tidak juga tidak, karena saya adalah salah satu sekjennya. Pembinaan anak jalanan jamaah yang sorot. Itulah. Kemarin alhamdulillahirabbil alamin ketika saya ke Majalaya melalui jembatan yang di sono, 2 jembatan. Itu kan ada cara itu cancel yang dikeluarkan. Saya juga menghormati. Karena dia mengamankan motor, jikalau motor itu masuk lebih daripada 2 itu si jembatan akan turun ke bawah. Maka dia mengeluarkan jasa mengatur motor sedemikian rupa sehingga jembatan alhamdulillahirabbil alamin aman dan kendaraan pun begitu. Ada yang ngasih saya lihat, ada yang 50, ada yang rokok. Itu jamaah. Nah itu kita jangan hitung-hitungan. Mungkin Anda melewati Sapan ya, atau yang satu lagi yang ke mana itu? Kawalungan itu yang satu lagi, yang Kidul. Itu jembatan lagi jembatan. Jadi identik. Ya halal karena ridho, saya ridho, ngasih dia pun ridho, mengeluarkan tenaga. Antar ridho. Nah selama uang masih kita gunakan menjadi alat mencapai keperluan hidup ini, jamaah yang saya hormati, selama uang menjadi perantara untuk tukar menukar barang dan berjual beli, tenaga dan lain sebagainya, selama uang masih menjadi perkakas mencapai kemuliaan dunia, maka selama itulah manusia butuh dan perlu kepada uang. Itu jamaah. Dusta. Jamaah yang saya hormati, orang yang mengatakan, bentar ya. Oke, sudah tersambung kembali. Jamaah yang saya hormati, dusta orang yang mengatakan, bohong orang yang mengatakan dia tidak perlu kepada uang.
atau dia tidak mau menuntut uang, bohong. Padahal dia masih hidup, masih suka makan, suka berpakaian dan suka berumah tangga, suka kepada keindahan dan bermegah-megahan di dunia ini jamaah. Begitu. Dan uang pun masih tetap berkeadaan sebagai jamaah yang saya hormati yang saya sampaikan tadi, yakni menjadi alat atau perantara atau mencapai maksud. Apalagi jikalau kita sudah melihat jamaah yang saya hormati sampai mati membutuhkan uang. Saya akan dimakamkan di Cikutra. Berapa tuh? Bayarnya mahal. Ada yang 800, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta. Dipajak lagi tiap tahun jamaah. Jadi ada kelas-kelasnya. Jadi kalau yang 800 dekat Kebon Awi, 800 mabajeng katingali cingirna. Kalau 2 juta mah sama kelas nage atau PIV, VIP mah dirawat, dibersihan ku pegawena. Sok lihat tuh di Cikutra, lihat tuh di Cibangkong. Itu jamaah. Oke. Tetap bertahan, Dagadu Andika, Haji Otong, sinyal ya. Begitu jamaah. Nah, jadi jikalau takziah ada yang meninggal dunia, jamaah yang sormati, aduh gimana, daratang ya, penyuguhan kumaha, disuguhan eueuh duit, saya mengingatkannya ke saudaraku, jangan dipaksakan Kang Iwan, kalau misalnya kita akan mengingatkan 1, 2, 3, ya, kalau misalnya 4, 5, 6, 7, nah itu tidak termasuk suatu kewajiban, tapi sudah menjadi kewajiban buat kita itu meringankan. Aya naon we nu kapi milik urang rek ringankeun sabab ditinggalkeun kula warga teh sakitna. Terus tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang datang. Kita sebagai manusia yang sifatnya interaksi sosial harus kita datang. Allah ada waktu apa saja yang kita miliki tolong bantu. Aduh kumaha ya Pak Ustadz ini saya teh cenah misalna ayeuna teh ari teu kumaha teh jangan mengada-adakan. Sampai nganyuk ngahutang itu yang jadi permasalahan. Nganyuk ngahutang kayak geus beres 3na 7na mikiran kahutang mending nu penting mah ayeuna pikiran mabisi almarhumah gaduh kapiat kitu nya pek taroskeun. Handapna perak luhurna puluh pek taroskeun maklum sifat jalmi sok aya we kabutuh itu tah didinya utamina. Begitu jamaah yang saya hormati kini bukanlah zaman tukar menukar barang dan saling berganti hajat keperluan hidup. Umpamanya yang seorang memberikan sesuatu macam barang, sedang yang lainnya memberikan barang lainnya pula begitu. Zaman yang demikian itu sudah lampau masanya jamaah, ada juga pada beberapa penduduk dusun dan penduduk hutan yang belum memasuki ilmu pengetahuan masih ada. Begitu jamaah. Tetapi mereka itu tidak dianggap menjadi anggota dari masyarakat umum yang telah berkemajuan ini. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah lain lah. Nah, meningkat ke jenjang kemajuan di dalam segala perkara dan kepentingan saat ini. Ibe udah ngomong, ayeuna mah tinggal klik di HP, geus aya nu nganteran. Masalah transaksi teu kudu urang mayar, ayeuna misalnya ketemu muka cukup, ayeuna barapaeun tinggal masuk nomor rekening masuk. Zaman kini ialah zaman uang, zaman modern, sudah diringankan negara. Ada uang semua maksud akan tercapai insyaallah, dan tidak beruang badan tersampai jamaah. Semua barang untuk keperluan hidup dapat diperoleh sesudah ada uang. Nah, bukan duit. Cek orang untuk menolak uraian saya ini jamaah yang hormat. Janganlah orang bawakan yang luar biasa, yang terkecuali, yang terkadang jamaah, karena yang tersebut itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak yang umum. Umum yang kebanyakan dan yang biasa. Harta benda dan kekayaan untuk dicapai dengan beberapa jalan. Yang terpenting ialah bertani, berniaga, bertukar, buruh pun dapat dimasukkan ke dalam bahagian ini.
Tetapi tidaklah seluas kekayaan atau harta yang dicapai oleh 3 golongan tadi jamaah. Karena umumnya kaum buruh itu jarang yang hartawan. Begitu. Kalau sekiranya ada, maka bukanlah karena buruhnya, melainkan karena ada usaha lain di samping itu yang menyebabkan dia menjadi hartawan. Nah, begitu jamaah. Jadi dari antara 4 golongan tadi, kalau kita hendak mengatakan yang tidak perlu kepada uang, tentulah kita katakan kaum tani, tetapi di zaman sekarang ini mereka pun perlu kepada uang. Adapun kaum buruh, orang berniaga dan bertukar, jamaah yang saya hormati, memanglah usaha mereka mencari uang. Bayarannya langsung di mana nama? Di amplopan. Tapi dah saya mah geus di iya we. Aya sebagian di amplopan langsung dibayar, aya nu geus ditransfer langsung. Nah, itu jamaah tentang manak ini ya. Wah. Dan seterusnya. Jadi segala maksud dan keperluan itu jamaah dengan mudah bisa dicapai sesudah ada uang. Tak penting. Begitulah keadaan zaman sekarang. Jamaah yang saya hormati, dan beberapa zaman yang telah lampau, entah zaman yang akan datang, apakah tetap manusia ini menggunakan uang atau tidak? Wallahu alam. Tidak dipisahkan. Segala yang akan datang nanti saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta masa dan zaman. Uang di zaman sekarang ini jamaah hampir mengatasi ilmu pengetahuan dan kepandaian. Begitu jamaah yang coba saja kita perhatikan keadaan orang-orang lain yang berkedudukan baik di negeri kita. Umumnya bukanlah jamaah disebabkan ilmu pengetahuannya, tetapi disebabkan mempunyai uang banyak. Ironis, mungkin Anda sudah membaca MMC dan saya ada aplikasinya. Ada salah satu caleg jamaah sudah banyak mengeluarkan uang, tetapi jamaah yang saya hormati dia tidak dipilih, sehingga jamaah yang saya hormati uang-uang harta-harta yang dihibahkan diambil kembali, dan itu atau jamaah yang saya hormati kerajinan di video atau jadi viral. Tuh jamaah yang saya hormati, tapi saya tuh masih belum percaya, mungkin ini adalah mencari kebenarannya. Begitu jamaah. Jadi salah satu caleg yang sudah banyak mengeluarkan uang untuk mendukungnya, ternyata tidak ada yang mendukung, sehingga diambil lagi. Tadi malam disiarkan tuh. Saya berbicara ada TV tuh. Sampai-sampai ada yang tidak pandai jamaah yang terus macam-macam. Nah, karena itu semua jamaah yang saya hormati, di samping menuntut ilmu pengetahuan yang beraneka ragam, perlu juga ini jamaah pemuda-pemuda kita ini, pemudi-pemudi kita ini, emak-emak, lansia, semuanya jamaah yang digemarkan mencari uang dengan jalan yang halal. Gunanya apa? Supaya mereka jangan hidup mengemis, ya, dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Yang terpenting sekali, supaya mereka tidak menipu bangsanya, menjual kehormatan dirinya dan kesucian agamanya dengan harga uang yang tidak berapa. Itu jamaah. Nah, dari keterangan saya sampaikan, janganlah jamaah yang hormati. Lepas Ustaz. Oke, siap. Ya maaf. Janganlah rekan-rekanku seagama salah terima atau salah paham. Ya, saya gemarkan sama yang hormati, mencari untung bukanlah supaya kita haram dalam uang. Saya kalau tidak jamaah yang saya hormati menjaga diri dengan emosi, kemarin saya sudah pukul satu orang jamaah yang saya hormati. Tetapi saya tuh introspeksi diri, saya adalah orang tua. Yang kedua, saya memberikan teladan. Wajar-wajar saya jamaah yang saya hormati jika ada orang yang marah-marah. Tetapi tolong dong hargai. Kalau orang tidak misalnya menahan emosi, itu akan ada pembunuhan jamaah. Gara-gara menagih dengan kasar, kemudian tidak terkendali orang yang ditagih, bisa jadi pembunuhan terjadi jamaah. Nah ini hampir-hampir perut saya dengar kanu irungna tak kemari. Lagi Ustaz. Nah itu.
Untung saya ada yang membimbing. Ingat Pak, ingat Pak, ingat Pak. Begitu jamaah yang saya hormati. Yang dapat saya sampaikan, insya Allah esok lanjutkan kepada season yang kedua, manusia terhadap harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada AIB sebagai net control station. Juga mengaturkan banyak terima kasih Dagadu ya dari Jambi, Kota Jambi, Andika, AA Otong. Apabila latensi saya terputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nujunya anak kulen Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia imam kami, cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa, dan ajarkan bagi kami apa yang tidak kami ketahui. Karuniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang malamnya dan